Selamat pagi Mbak Lin. Pagi. Ketemu lagi ya dengan saya. Masih ingat dengan saya? Mbak Indah. Iya, betul sekali. Mbak Lin hari ini sudah tampak lebih ceria, sudah senyum. Itu ya. Nah, gimana nih perasaan Mbak Lin pagi ini? Saya cukup tenang hari ini, tapi saya masih bingung sedikit tentang kok saya bisa jadi di sini. Terus masih sering datang juga itu pikiran-pikiran yang kayak kemarin. Masih agak sedikit kebingungan ya. Kalau tadi malam Mbak Lin gimana tidurnya? Nyenyak nggak? Bisa tidur. Bisa tidur tapi masih kebingungan ya. Tadi pagi Mbak Lin sudah makan? Sudah ya. Nah, di sini sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan berbincang-bincang lagi nih tentang gimana sih caranya kita mengelola stres agar kita tidak diganggu oleh pikiran-pikiran negatif. Untuk waktunya mungkin sekitar 15 menit, tempatnya di sini. Apakah Mbak Alin bersedia? Bersedia ya. Nah, tadi kan Mbak Alin bilang kalau pikiran-pikiran itu masih kadang muncul ya. Kalau boleh tahu seberapa sering pikiran itu muncul? Ya, paling 2 kali sehari itu ada lah. Masih 2 kali sehari ya. Dan saat pikiran-pikiran itu muncul, Mbak Alin biasanya melakukan apa? Saya jalan-jalan, tapi nggak tahu mau ngapain. Kan tadi Mbak Alin bilang suaranya itu datang 2 kali sehari. Apa Mbak Alin merasa terganggu dengan suara-suara itu? Iya, terganggu sekali. Saya bahkan kayak stres gitu loh. Nah, di sini saya akan mengajarkan Mbak Alin latihan bagaimana mengelola stres. Mengelola stres ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu bisa melakukan aktivitas fisik seperti tadi pagi nih Mbak Alin sudah bagus sekali sudah merapikan tempat tidur. Kemudian bisa mengajak orang lain untuk ngobrol-ngobrol agar pikirannya teralihkan, dan juga bisa meminum obat sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter, gitu ya. Nah, sekarang saya akan mengajarkan gimana nih caranya kita mengajak orang lain buat ngobrol-ngobrol agar pikiran kita teralihkan. Kalau boleh tahu Mbak Lin di sini dekat dengan siapa? Dekat dengan Wulan. Mbak Wulan ya? Mbak Wulan aja. Nah, nanti kalau misal Mbak Lin terganggu oleh pikiran-pikiran tersebut, Mbak Lin bisa datang ke Mbak Wulan nih. Kemudian bisa bilang seperti ini, Wulan, menurut kamu benar nggak sih aku itu utusan ratu? Nah, kalau Mbak Wulan bilang enggak, kamu itu sama kayak aku, pasien di sini, berarti Mbak Lin harus langsung sadar bahwa Mbak Lin itu sama dengan Mbak Wulan, pasien yang sedang menjalani masa perawatan di sini, dan harus sadar bahwa kerajaan Majapahit itu sudah runtuh beribu-ribu tahun yang lalu. Begitu ya, Mbak Lin sudah paham? Paham. Mbak Lin bisa mempraktekkan, boleh menganggap saya sebagai Mbak Wulan. Ketika suara itu datang, saya akan memanggil Wulan dan Wulan, bener nggak sih kalau aku itu utusan ratu dari kerajaan Majapahit? Bukan, kamu itu pasien di sini sama seperti aku. Berarti pikiran aku salah ya? Iya, kamu itu sedang dirawat di sini, bukan utusan ratu. Oh gitu. Ya udah yuk kita ngobrol aja. Ya, seperti itu ya Mbak Alin, sudah bagus sekali. Seperti itu ya Mbak. Apakah ada yang ingin Mbak sampaikan atau tanyakan kepada saya? Tidak ada. Tidak ada ya, berarti Mbak sudah paham. Dan nanti jika Mbak pikiran-pikiran itu muncul lagi, Mbak bisa melakukan yang saya ajarkan tadi. Nah, setelah saya ajarkan tadi, gimana nih perasaan Mbak? Saya jadi sedikit tercerahkan bahwa saya itu udah bukan utusan ratu kerajaan Majapahit, dan saya itu di rumah sakit sedang dirawat.
Seperti itu ya, berarti Iya. Mbak sudah paham dan sudah sadar. Saya juga sudah lihat Mbak itu sudah tampak lebih tenang, sudah menerima bahwa Mbak itu pasien di sini. Saya juga sudah melihat, saya juga senang sekali sudah melihat Mbak nggak memakai tudung lagi, gitu ya. Baik, berhubung waktunya sudah habis, besok kita akan bertemu lagi di sini pagi jam 9. Saya akan mengajarkan Mbak bagaimana cara meminum obat dengan benar. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu Mbak bisa beristirahat kembali atau melanjutkan aktivitas. Kalau misalnya Mbak butuh bantuan, Mbak bisa memanggil perawat di ruang perawat. Begitu ya, saya permisi terlebih dahulu. Mari. Ya, makasih.